Permaisuri diam-diam mengintip raja dan selir licik yang sedang berusaha meniduri raja. Sudah 3 jam berlalu. Namun selir itu tak kunjung berhasil mendapatkan raja. Dengan terburu-buru, dia membuka pintu kamar dan memutuskan untuk mengambil alih sendiri. Permaisuri yang berani bertindak nekat ini bukanlah wanita biasa. Dia adalah seorang dokter medis yang berasal dari abad ke-21. Baru-baru ini, dia berhasil menyelamatkan seorang pasien dengan keahliannya. Namun setelah pasien itu sadar, dia justru melihat dengan ketakutan dan menunjuk ke gambar yang sangat mirip dengannya. Wanita itu terkejut dan terdiam. Sementara gambar tersebut bersinar terang. Tiba-tiba, dia terseret ke masa lalu. Ketika matanya terbuka, ingatan dari kehidupan sebelumnya mengalir ke dalam pikirannya. Ternyata, dia telah terlahir kembali sebagai permaisuri yang dulu dikhianati. Permaisuri yang ditunangkan dengan raja, namun terjebak oleh selir yang iri. Selir itu merancang fitnah bahwa permaisuri berselingkuh. Meskipun permaisuri bersikeras bahwa itu tidak benar, raja tidak mempercayainya. Dan akhirnya permaisuri yang tak tahan dihina memilih untuk bunuh diri. Mengetahui kebenaran itu, dia sadar bahwa dirinya kini berada dalam tubuh permaisuri yang mati terhina. Dia memutuskan untuk diam-diam meninggalkan istana. Namun, saat itulah selir datang dan dengan sengaja mengejeknya. Bertanya mengapa dia belum mati. Permaisuri tidak ingin berlama-lama dengan selir itu, dan berkata bahwa dia tidak ingin bertengkar. Namun, kata-katanya justru membuat selir itu marah. Selir itu mengangkat tangan, berniat untuk menampar permaisuri. Namun, permaisuri membalikan tangan dan memberi tamparan keras sebagai balasan. Saat mereka bertarung, raja datang dan melihat kejadian itu. Selir itu langsung melapor kepada raja, mengaku bahwa dia hanya datang untuk mengunjungi permaisuri yang sakit. Namun, permaisuri malah menyerangnya, dan meminta raja untuk membelanya. Raja yang mendengar tuduhan selir langsung mempercayainya. Dia menganggap permaisuri kejam dan memerintahkan permaisuri untuk mengemas barang-barangnya dan keluar dari istana. Permaisuri yang tadinya sudah berniat meninggalkan istana, kini merasa tidak ada alasan untuk tetap tinggal. Namun, pada saat yang sama, pembantu datang memberitahunya bahwa neneknya sakit parah dan para dokter tak bisa membantu. Mendengar hal itu, wanita itu menyadari bahwa ini adalah kesempatan hidupnya. Dia segera menawarkan diri untuk mengobati neneknya. Meskipun raja tidak percaya pada kemampuan medisnya, dengan penuh percaya diri, dia mengatakan bahwa dia sudah belajar ilmu kedokteran sejak kecil. Hanya saja tidak pernah ada kesempatan untuk menunjukkan keahliannya. Setelah mendengar gejala yang dijelaskan oleh pembantu, wanita itu langsung mendiagnosis nenek tersebut mengidap tetanus. Raja yang melihatnya begitu yakin, akhirnya setuju agar wanita itu merawat neneknya. Wanita itu kemudian mempersiapkan resep obat, dan memberikan petunjuk agar pembantu membeli bahan-bahan tersebut. Namun, selir licik langsung merebut resep itu dari tangannya. Melihat bahan yang tertulis seperti semut dan serangga, dia langsung menuduh wanita itu berniat membunuh nenek dengan racun. Seorang tabib yang ada di sana ikut mengomentari bahwa bahan-bahan tersebut memang mengandung racun. Dia bahkan berkata bahwa jika wanita itu bisa menyelamatkan nenek, dia akan berhenti menjadi tabib. Selir licik semakin angkuh, berkata bahwa jika wanita itu berhasil menyelamatkan neneknya, dia akan bunuh diri sebagai permintaan maaf. Permaisuri, meskipun diprovokasi, tetap tenang dan memerintahkan pembantu untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Dengan kepercayaan diri, permaisuri memberikan obat tersebut kepada nenek, dan setelah nenek itu meminumnya, nenek tersebut langsung sadar dan bangun dengan cepat.